Perkenalkan, nama saya Nafisatul Hasana dari kelompok 6. Saya dari kelompok 6 mau menjelaskan tentang hidrosfer dan fenomenanya. Yang pertama yakni pengertian hidrosfer adalah lapisan air, baik itu di udara, permukaan maupun di bawah permukaan bumi. Lapisan hidrosfer sendiri itu bisa hadir dalam bentuk gas, cair, maupun berbentuk padat. Selanjutnya yakni yang kedua, fenomena hidrosfer. Fenomena hidrosfer itu ada 3. Yang pertama, siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi, lalu kembali lagi ke bumi melalui pemanasan air laut oleh matahari, lalu air berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, atau kabut. Lah, air yang berevaporasi maksudnya air laut yang menguap atau mengalami penguapan lalu menjadi awan. Nah, yang kedua yakni sungai. Sungai adalah salah satu bentuk perairan darat yang terdiri dari air yang mengalir. Lah, air yang mengalir tersebut bisa membentuk semacam pola yang disebut dengan pola aliran sungai. Lah, pola aliran sungai itu adalah air yang mengalir dari hulu ke hilir atau muara laut. Lah, selanjutnya yakni banjir. Yang ketiga adalah banjir. Banjir adalah gejala hidrosfer yang sering terjadi. Hidrosfer ini terjadi karena meluapnya air permukaan, kemudian yang membuat area yang di sekitarnya itu ikut tergenang. Nah, yang sekarang yang kedua, apa sih kaitannya fenomena hidrosfer dengan banjir di Jakarta dan banjir di Bogor? Kan sekarang itu atau yang kemarin-kemarin kan sering terjadi banjir itu yang sering adalah di Jakarta dan Bogor. Nah, itu kaitannya dengan fenomena hidrosfer itu apa? Nah, fenomena hidrosfer yang pertama yakni siklus hidrologi. Apa sih kaitannya dengan banjir di Bogor dan banjir di Jakarta? Kaitannya dengan siklus hidrologi karena minim daerah penyerapan atau penyerapan dari air hujan tersebut ke bawah kan memerlukan penyerapan. Tetapi di daerah Bogor dan Jakarta tersebut itu minim, daerah penyerapan airnya itu minim sehingga menyebabkan banjir. Lah, sebenarnya kan kalau di sini atau di tempat-tempat lain kan banyak, maksudnya tidak sempit, bangunannya itu tidak berjejer-jejer sehingga daerah penyerapannya itu luas. Kalau di Jakarta kan itu banyak. Maksudnya itu dempet-dempet, rumahnya itu dempet-dempet, jadinya daerah penyerapan air itu menjadi minim. Nah, selanjutnya apa kaitannya dengan sungai? Nah, kaitannya dengan sungai yakni meluapnya air sungai yang banyak tersebut kan biasanya itu mengalir dari hulu ke hilir. Tetapi dari saking banyaknya air tersebut menjadi semburat atau menyembur ke daratan. Lah, terjadilah banjir. Lah, kaitannya dengan banjir, kalau di Bogor itu disebut dengan kota hujan karena sering terjadi hujan. Lah, makanya daerah penyerapannya itu juga minim. Lah, sering juga terjadi banjir karena di sana itu sampah-sampah itu juga banyak gitu. Jadinya terjadilah banjir. Nah, sekian dari pengertian saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Silahkan pemateri yang kedua. Oke, di sini saya dengan Renawati. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang mana tadi telah disampaikan oleh Nafisatul Hasana. Banjir di Bogor. Banjir di Bogor sama kaitannya dengan banjir yang terjadi di Jakarta. Ada siklus hidrologi dan sungai. Karena apa? Karena terjadinya banjir-banjir tersebut
dikarenakan adanya persoalan serapan air di bagian hulu. Banyak wilayah puncak yang menjadi pemukiman di daerah tersebut, padahal daerah tersebut merupakan daerah serapan air. Apa sih daerah serapan air itu? Daerah serapan air adalah daerah yang mana menjadi tempat air hujan dapat masuk kepada lapisan tanah, dan air tersebut dapat terkunci di dalamnya, sehingga ketika hujan turun, air tersebut tidak langsung mengalir ke sungai atau ke laut, akan tetapi masih terkunci di dalam lapisan-lapisan tanah tersebut. Dari persoalan tersebut, wajarlah ketika hujan turun, airnya langsung mengalir ke daerah yang rendah atau ke sungai. Karena apa ya? Karena tadi itu minimnya daerah serapan air. Adapun penyebab terjadinya banjir di Jakarta itu dikarenakan adanya beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu penurunan permukaan tanah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari CNRI Indonesia mengatakan bahwasanya terjadinya banjir di Jakarta itu salah satunya akibat pengambilan air tanah yang cukup banyak. Dari pengambilan air tanah yang cukup banyak tersebut dapat mengakibatkan banjir. Karena apa? Karena dengan banyaknya pengambilan air tanah, maka disitulah kondisi permukaan tanah sedikit demi sedikit akan menurun. Itu merupakan sebab yang pertama. Selanjutnya sebab yang kedua. Sebab yang kedua yaitu saluran pembuangan tersumbat. Banjir juga disebabkan oleh banyak tempat pembuangan saluran air yang tersumbat. Jadi di Jakarta tersebut aliran sungainya itu tersumbat. Tersumbat karena apa? Tersumbatnya itu dikarenakan banyaknya sampah yang tertimbun di hilir sungai sehingga menimbulkan genangan-genangan air yang mana dapat menimbulkan banjir. Karena banyaknya sampah tersebut sehingga mencemari aliran sungai pada sungai tersebut. Yang ketiga yaitu pembuangan limbah ke sungai. Selain pencemaran sampah yang dibuang ke sungai, di situ ada pula yang menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta itu karena pembuangan limbah ke sungai. Jadi di Jakarta itu limbah-limbah itu dibuang ke sungai sehingga lama kelamaan limbah tersebut tertimbun di hilir sungai sehingga ketika kita membuang sampah ke sungai dan sungai tersebut tidak pernah dibersihkan, maka disitulah akan timbul tumpukan sampah di aliran sungai sehingga tertimbun sampah yang banyak, dan disitulah akan menimbulkan banjir dikarenakan tersumbatnya air di sungai tersebut. Yang keempat yaitu salah kaprah masyarakat tentang sungai. Salah kaprah maksudnya gimana? Di Jakarta tersebut masyarakatnya itu sudah sering membuang sampah ke sungai. Karena apa? Menurut mereka membuang sampah ke sungai itu lebih praktis dan lebih murah tanpa kita harus membayar. Kan biasanya kalau kita mau membuang sampah atau kita memanggil orang untuk mengambil sampah, kita kan otomatis membayar orang yang mengambil sampah tersebut. Jadi kita harus mengeluarkan uang untuk buat bayar orang tersebut. Namun kalau kita membuang sampah ke sungai, kita kan tidak perlu sibuk-sibuk untuk menghubungi tukang sampah dan tidak perlu membayar lebih. Dengan begitulah anggapan mereka itu, dengan membuang sampah ke sungai itu lebih praktis dan lebih murah. Di situ pun masyarakat Jakarta itu kalau membuang sampah ke sungai itu sudah menjadi adat istiadat dan sudah menjadi kebiasaan di sana kalau membuang sampah itu dibuang ke sungai. Itulah yang dapat menyebabkan banjir di Jakarta itu terjadi dikarenakan
banyaknya sampah yang dibuang ke sungai. Itulah merupakan faktor-faktor atau penyebab yang menyebabkan terjadi di Jakarta. Selanjutnya yaitu upaya-upaya untuk meminimalisasi terjadinya banjir. Upaya yang pertama yaitu memberikan pemahaman terhadap masyarakat setempat untuk saling menjaga lingkungannya dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dengan begitu tidak akan terjadi banjir di daerah tersebut apabila daerah tersebut masyarakat setempatnya mau menjaga lingkungannya masing-masing dengan baik dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah pada sungai. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu membangun waduk dan banjir kanal. Itu untuk mengurangi terjadinya banjir. Yang ketiga yaitu melakukan penghijauan dan penanaman pohon di daerah atau lahan yang gersang. Nah, dengan masyarakat tersebut mau melakukan penghijauan, mau menanam pohon di daerah atau lahan yang gersang tersebut, maka hal tersebut akan juga mengurangi terjadinya banjir. Karena terkadang ketika hujan turun, namun lahan tersebut masih belum ada pohonnya dan belum ada masyarakat yang melakukan penghijauan pada lahan tersebut, maka akan memudahkan terjadinya banjir di daerah atau lahan yang gersang tersebut. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat yaitu membenahi atau membangun daerah resapan air terbaru dan membenahi daerah resapan air yang sudah rusak dengan cara reboisasi. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu normalisasi sungai. Lah, dengan menormalisasi sungai, maka sungai akan terjaga dan tidak akan tercemari oleh banyaknya sampah yang menumpuk-numpuk di hilir sungai yang dapat mengakibatkan banjir dikarenakan terlalu banyaknya sampah-sampah yang menumpuk di hilir sungai tersebut. Mungkin hanya sekian penjelasan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.